Halo, perkenalkan, nama saya Octavianus Marvel Gamise, seorang guru di SMP Negeri 6 Satap Tabukan Utara, Pulau Matutuang, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jarum jam menunjukkan pukul 22 Wita. Itu penanda bagi saya untuk memulai sebuah perjalanan panjang menyeberang dari kota Tahuna menuju ke Pulau Matutuang. Setelah menempuh perjalanan singkat kurang lebih 15-20 menit, saya pun tiba di pelabuhan Tahuna. Di sana sudah bersandar dengan gagah sebuah kapal pelni Sabuk 95 yang merupakan penyambung kehidupan bagi kami masyarakat di pulau perbatasan. Saya pun naik dengan memanggul beberapa barang milik sekolah dan bekal saya selama di pulau. Setelah melepas beberapa barang bawaan, saya pun bergegas mencari ranjang yang masih kosong. Syukur terucap dalam hati karena saya masih mendapatkan sebuah ranjang di kelas ekonomi. Meski itu berarti harus berbagi ruang dengan orang-orang yang tidak saya kenal, berbaur dengan aroma khas lautan yang bercampur dengan bau menyengat dari beragam bawaan penumpang. Namun inilah realita perjalanan kami, sebuah miniatur kehidupan sosial di mana semua orang menjadi sama di hadapan luasnya samudra. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 12 jam, akhirnya Pulau Matutuang terlihat di depan mata, sebuah pulau kecil yang eksotis. Dari kejauhan terlihat anak-anak dan masyarakat yang begitu antusias menyambut kedatangan para penumpang kapal. Saya pun turun disambut dengan senyum sumringah dari masyarakat yang ada. Namun, suasana perjalanan ke tempat pengabdian tak selalu sama. Terkadang jika panggilan tugas mendesak dan tak sesuai dengan jadwal kapal, maka lautan harus saya taklukkan dengan menumpangi pambut, sebutan dari masyarakat pesisir Pulau Sangihe untuk perahu tradisional kecil bermesin dalam. Perjalanan dengan pambut adalah ujian ketahanan yang sesungguhnya. Selama kurang lebih 7 jam perjalanan, tak ada dinding yang melindungi dan tidak ada kenyamanan ranjang seperti di kapal yang dapat dinikmati. Tubuh ini harus rela bersahabat dengan terik matahari yang seolah membakar kulit hingga ke tulang, atau pasrah basah kuyup saat hujan tiba-tiba turun di tengah lautan lepas. Pulau Matutuang adalah definisi nyata dari keterpencilan yang romantis sekaligus bengis. Ketika angin utara mengganas dan gelombang meninggi, pulau kami seketika terisolasi. Tak ada kapal yang berani singgah, tak ada akses keluar masuk. Kami bertahan hidup dengan apapun yang alam sediakan, mengandalkan hasil kebun dan laut sambil terus berdoa agar badai segera berlalu. Dalam perjalanan ke sekolah pun, saya masih tetap menikmati keindahan pulau ini. Mengabdi di garis depan bukanlah sebuah pengorbanan, melainkan sebuah kehormatan. Di sini, di tengah segala keterbatasan yang memagari, saya menemukan kekayaan yang tak ternilai, ketulusan, semangat juang, dan harapan yang tak pernah padam. Anak-anak ini mungkin jauh dari pusat kemajuan, namun mimpi mereka setinggi angkasa, seluas samudra, yang setiap hari mereka saksikan. Tugas saya dan guru garis depan lainnya adalah memastikan mimpi-mimpi itu tetap hidup, menyiraminya setiap hari dengan ilmu dan inspirasi, agar kelak dari ufuk utara ini akan lahir generasi-generasi tangguh yang tidak hanya akan membangun kampung halamannya, tetapi juga akan menjaga keutuhan Indonesia dengan segenap jiwa dan raganya. Selamat pagi, silakan duduk semua. Gimana kabar hari ini? Adik-adik kan tadi kita sudah berdoa di luar sebelum masuk kelas ya. Kebiasaan kita kalau kita mau belajar, kita mau apa sebelum belajar? Nyanyi apa? Lagu nasional. Oke, siapa yang siap untuk memimpin lagu? Oke, mari silakan. Semangat ya. Coba berdiri semua. Semangat. Berkibarlah selama-lamanya, berkibarlah benderaku, lambang suci jaga perwira. Karena hari ini kita mau belajar tentang puisi, maka nama-nama kelompok Ner kasih nama dari pencipta-pencipta puisi. Kelompok Yeta Tengking. Baru ada lagi puisi Aku, dari siapa itu? Hairil Anwar. Nah, nanti ada kelompok Hairil Anwar. Kemudian ada lagi puisi di bulan Juni. Dari siapa? Sapardi Djoko Damono. Nah, hari ini kita akan bagi kelompok. Nama kelompoknya dari 3 tokoh sastrawan itu yang hebat-hebat sekali dalam membuat puisi, supaya kita semua termotivasi. Adik-adik semua termotivasi. Oh, saya kelompok Yeta Tengking, saya seharus hebat Yeta Tengking dalam membuat puisi. Boleh? Oke, kita pembagian kelompoknya nanti adik-adik
ke depan, tampil, kemudian klik di sini. Kita akan spin untuk pembagian kelompok. Kita lihat ya, kita di kelompok mana? Ya, Cika di kelompok JE Tatengeng. Oke, silakan dulu Cika. Ini kelompok apa ini? Ayo Langwar, ini kelompok apa? Sapardi Djoko Damono, ini kelompok apa? JE Tatengeng. Baik. Nah, adik-adik, setelah dia bentuk kelompok, kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa, ya? Kita belajar puisi hari ini dan tujuan pembelajaran kita adalah adik-adik mampu mengetahui tentang keberadaan pesisir, potensi alam, dan lain sebagainya untuk menciptakan sebuah puisi yang utuh. Kita akan games ya. Games kita adalah kata pesisir. Apa? Kata pesisir. Kalau mendengar pesisir berarti berhubungan dengan apa? Pantai. Sama dengan kondisi kita yang ada di sebuah pulau terpencil yang sangat dekat dengan pantai. Jadi gamesnya adalah adik-adik akan menyebutkan 3 kata yang berhubungan dengan pantai. Siapa cepat dia dapat. Boleh begitu? Boleh. Ketika kita bilang kata pesisir langsung ke tangan, ya? Siap ya? Oke, 3 kelompok siap. Kata pesisir. Oke, kelompok ini. Silakan. Perahu. Pasir. Ikan. Kita akan buat puisi nanti di pantai. Senang mempelajari pantai? Senang. Oke, setelah ini kita akan bersama-sama ke pantai, kemudian siapkan buku catatan adik-adik semua. Nanti adik-adik dapat mencatat kira-kira apa hal-hal indah yang adik-adik lihat. Misalnya pantai, pasir putih, lautan teduh, ombak, karang, dan lain sebagainya. Itu dicatat. Catatan-catatan itu nanti akan menjadi sebuah catatan yang utuh, ditambahkan dengan kata-kata indah, dan akan jadi sebuah puisi. Tulis dulu sebelum dia tulis dulu kira-kira yang kalian lihat apa dalam bentuk kalimat saja. Misalnya pasir yang putih itu poinnya 1. Kemudian ombak kecil di pinggir pantai, kemudian laut yang teduh, atau apapun yang kalian lihat yang menurut kalian itu akan jadi baku untuk membeli satu puisi ya. Nanti setelah itu buat menjadi puisi itu dan tentukan kira-kira judulnya apa ya. Bisa? Semangat. Adik-adik sekalian, nanti hasil puisi ini masing-masing kelompok nanti dibuat di dalam satu file. Kegiatan kita menulis puisi sudah selesai. Sekarang, Ner mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Yakin senang? Yakin. Selain senang apa lagi? Bahagia. Bahagia. Kenapa bahagia? Kenapa senang? Karena selain belajar di kelas, kami juga belajar di pantai sambil menikmati keindahan pantai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kalian dapat mengapresiasi semua hal di lingkungan sekitar kita. Dan satu hal lagi, jangan buang sampah sembarangan supaya alam kita, lingkungan kita, pantai kita tetap bersih. Boleh begitu? Boleh. Berdiri semua. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Nek. Sepulang dari sekolah, setelah saya mengajar, saya harus pergi ke mata air, berjalan kaki kurang lebih 2 km karena persediaan air hujan yang saya tampung di tempat tinggal habis akibat musim kemarau. Tentu perjalanan ini masih sangat panjang dan tantangan tidak akan pernah hilang. Dan hidup di tengah keterbatasan ini mengajarkan saya makna syukur yang mendalam dan arti perjuangan yang sesungguhnya. Demikianlah potret pengabdian saya di Pulau Matutuang. Terima kasih.